Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati, kelas B21 Program Studi Keperawatan Universitas Binawan akan sharing tentang pemeriksaan GCS. GCS atau Glasgow Coma Scale adalah skala yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang. Kalau dulu pemeriksaan GCS hanya dilakukan pada pasien yang mengalami cedera kepala. Namun saat ini pemeriksaan GCS adalah standar untuk mengetahui tingkat kesadaran setiap pasien. GCS atau Glasgow Coma Scale adalah penilaian fungsi neurologik untuk mendapatkan gambaran tingkat responsif dan status neurologis pasien. Adapun tujuan evaluasinya untuk menilai 3 aspek yaitu EVM, I untuk melihat respon membuka mata, V untuk respon verbal, M untuk respon motorik. Skor tertinggi dari GCS adalah 15 dan skor terendah adalah 3. Pada aspek penilaian respon buka mata, skor tertingginya 4 bila pasien mampu buka mata secara spontan, skor 3 bila pasien buka mata dengan perintah suara, skor 2 bila pasien buka mata dengan rangsangan nyeri, dan skor 1 bila pasien tidak berespon. Untuk respon verbal, skor 5 bila pasien berorientasi baik, kemudian skor 4 bila pasien tampak bingung atau bicara kacau, skor 3 bila kata-kata tidak sesuai atau tidak memiliki arti, skor 2 bila pasien hanya mengerang atau merintih, skor 1 bila pasien tidak mampu bersuara. Dan untuk mengetahui respon motorik, skor 6 bila pasien mampu mengikuti perintah, kemudian skor 5 bila pasien mampu melokalisir nyeri, skor 4 bila pasien menarik ekstremitas menjauhi rasa nyeri, dan skor 3 bila pasien melakukan fleksi abnormal, skor 2 bila pasien melakukan ekstensi abnormal terhadap rangsangan nyeri, dan skor 1 bila pasien tidak ada gerakan. Baik, langsung saja saya akan memperagakan bagaimana pemeriksaan GCS. Untuk melihat skor pada aspek yang pertama, yaitu respon membuka mata, seperti ini. Selamat pagi Bu Terais. Nah, ketika pasien mampu membuka mata dengan respon suara, maka skornya adalah 4. Selanjutnya, selamat pagi Bu Terais. Bisa Ibu membuka mata? Ibu. Nah, bila pasien membuka mata dengan perintah, maka skor yang dapat kita berikan adalah 3. Baik, selanjutnya kita berikan rangsangan nyeri. Bila pasien dapat membuka mata dengan rangsangan nyeri, maka skor yang diberikan adalah 2. Kemudian, untuk skor terendah, setelah kita berikan rangsangan nyeri, pasien tetap tidak berespon, maka skor yang kita berikan adalah 1. Baik, untuk selanjutnya kita akan menilai dari fungsi verbal atau V. Untuk poin verbal memiliki 5 kategori penilaian. Baik, langsung saja kita mulai. Selamat pagi Bu Terais. Pagi Suster. Bagaimana perasaannya pagi ini? Baik Suster. Nah, di sini ketika pasien berorientasi baik, mampu menjawab spontan, mampu mengenali waktu, tempat, orang, maka skor yang dapat kita berikan adalah 5. Selanjutnya, bila kita ajak bicara pasien merespon dengan bingung, menjawab pertanyaan dengan bingung, dapat mengeluarkan kata-kata. Nah, di sini jelas pasien mampu mengeluarkan kata-kata namun mulai disorientasi atau tidak nyambung. Maka pada poin verbal seperti ini dapat kita berikan skor adalah 4. Selanjutnya, jika pasien hanya mengeluarkan kata-kata tetapi antara satu kata dengan kata yang lain tidak nyambung, maka skor yang dapat kita berikan adalah 3. Dan untuk skor 2 dapat kita berikan ketika pasien diajak berinteraksi, dipanggil namanya, diajak bicara, pasien hanya merintih atau mengerang saja, tidak mampu mengeluarkan kata-kata, maka skornya adalah 2. Kemudian untuk skor terendahnya adalah 1, itu kita berikan bila pasien tidak mampu berespon terhadap suara, terhadap panggilan kita, pasien tidak dapat mengeluarkan kata-kata, tidak menjawab, maka skornya adalah 1. Terakhir, fungsi neurologis yang perlu dinilai adalah fungsi motorik. Fungsi motorik memiliki 6 kategori penilaian. Skor 6 dapat kita berikan bila pasien mampu mengikuti perintah pemeriksa.
Di sini pasien bergerak atau menggerakkan ekstremitas sesuai dengan perintah pemeriksa. Kemudian untuk skor 5 kita berikan bila pasien tidak mampu mengikuti perintah, namun bila diberi rangsangan nyeri, pasien tampak mampu melokalisir atau mengetahui berasal rangsangan nyeri, maka skornya adalah 5. Untuk skor 4 kita berikan bila pasien bereaksi menghindari terhadap rangsangan nyeri. Dan skor 3 kita berikan ketika pasien melakukan fleksi abnormal atau hanya mampu menekuk lengannya saat diberi rangsangan nyeri. Kemudian kita berikan poin 2 ketika pasien melakukan ekstensi abnormal atau hanya dapat mengepalkan jari tangan dan meluruskan saat diberikan rangsangan nyeri. Nah, untuk fungsi motorik terendah, skor 1, kita berikan ketika pasien tidak mampu menggerakkan tubuhnya sama sekali walau sudah diperintahkan atau juga sudah diberi rangsangan nyeri. Demikian sharing saya tentang GCS pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.